Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan terutama yang terhormat dosen pengantar metode statistika Ibu Primadina Hasanah SSI MSc dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abimanyu, kedua Hernanda Raulo Septian, ketiga Muhammad Iqbal Hermawan, keempat Desi Wulansari, kelima Febi Ayu Karolin Pitaloka, keenam Arwis Irmandana, ketujuh Hafiz Hendri Haryawan, kedelapan Kristianto Immanuel Sembiring. Berikut adalah timeline style yang akan kami sampaikan pada presentase kali ini. Yang pertama ada pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, dan manfaat. Yang kedua ada tinjauan pustaka yang meliputi populasi, sampel, uji hipotesis. Yang ketiga ada metode penelitian yang meliputi data dan variabel penelitian serta tahap penelitian. Yang kelima ada hasil dan pembahasan yang meliputi hasil data serta pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan dengan subbab latar belakang. Statistika secara umum adalah ilmu yang berkaitan dengan data yang diolah dan diinterpretasikan, yang mana di dalam ilmu statistika juga mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, mengolah, serta mempresentasikan sebuah data. Adapun statistika menurut salah satu para ahli yaitu Sigit Nugroho 2007 yang menyatakan statistika adalah hasil-hasil pengolahan dan analisis data. Statistika dapat berupa mean, modus, median, dan juga sebagainya. Statistika juga dapat digunakan untuk menyatakan kesimpulan data dalam bentuk bilangan yang disusun dalam bentuk tabel ataupun diagram yang menggambarkan karakteristik data. Data sendiri memiliki arti secara umum yaitu adalah sekumpulan data informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data itu dapat berupa sebuah angka, lambang, ataupun sifat. Statistik terbagi menjadi dua macam, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah penelitian yang hanya menggambarkan keadaan data tanpa ada parameter-parameter seperti mean, modus, median, distribusi frekuensi, dan ukuran statistik lainnya. Sedangkan statistik inferensial adalah proses pengambilan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data sampel yang sedikit dan akan dijadikan kesimpulan yang umum untuk sebuah populasi. Namun, dalam sebuah penelitian tidak semua data yang didapat berdasarkan survei ataupun analisis secara keseluruhan. Ada beberapa cara yang digunakan agar mengefisienkan waktu dan dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Dengan adanya penjelasan seperti yang telah disampaikan, maka kelompok kami melakukan penelitian tentang kegiatan belajar dalam jaringan pelajar dan mahasiswa untuk mengidentifikasi apakah pelajar dan mahasiswa sebenarnya siap dan paham dengan materi yang disampaikan. Penelitian tersebut guna untuk pertimbangan pemerintah untuk merencanakan apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Apakah pembelajaran akan berlangsung secara daring ataukah ada kebijakan lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengumpulkan data responden pelajar dan mahasiswa yang mengikuti pembelajaran sistem daring. Kedua, seberapa banyak persentase pelajar dan mahasiswa yang mengikuti pembelajaran sistem daring. Ketiga, bagaimana tingkat keefektifan dalam pembelajaran sistem daring. Keempat, berapa besar tingkat kesiapan pelajar dan mahasiswa dalam pembelajaran daring dengan mengidentifikasi media serta kesediaan mereka dalam mencatat materi. Selanjutnya, adapun tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa efektifnya pembelajaran secara sistem daring atau online. Yang kedua, untuk mengetahui berapa banyak pelajar dan mahasiswa yang mengikuti pembelajaran sistem daring. Yang ketiga, untuk mengetahui berapa besar kesiapan pelajar dan mahasiswa dalam pembelajaran sistem daring. Yang keempat, untuk mencari solusi agar pelajar dan mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran sistem daring secara efektif. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, pada pengambilan data menggunakan kuesioner pada Google Form. Yang kedua, data yang diambil berupa sampel. Yang ketiga, hasil dari data diolah dan kemudian menjadi acuan dalam membuat keputusan. Apakah pembelajaran dengan sistem daring sebenarnya efektif atau tidak? Yang keempat, jika iya, maka tidak diperlukan adanya cara untuk membuat pembelajaran sistem daring lebih efisien, sedangkan jika tidak, maka diperlukan cara agar lebih efektif.
Yang kelima, merancang suatu sistem laporan mengenai pembelajaran sistem daring menggunakan Microsoft Word 2016. Yang terakhir adalah manfaat. Yang pertama adalah sebagai tolak ukur tentang keefektifan pembelajaran sistem daring. Kedua, sebagai tolak ukur bagi pihak yang berwenang tentang kesiapan pelajar dan mahasiswa dalam pembelajaran sistem daring. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan atas kebijakan atau cara apa yang harus diberlakukan agar pembelajaran sistem daring dapat lebih efektif. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka dengan subbab populasi. Makna populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya. Menurut Jarwanto 1994-420, adapun populasi menurut beberapa ahli sebagai berikut. Hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengamati seluruh anggota populasi ada beberapa, yaitu yang pertama pertimbangan biaya, bagaimana kita mengamati pendapatan penduduk di seluruh Indonesia jika biaya dan tenaga pengamatan tidak mencukupi. Yang kedua, mustahil untuk dilakukan. Contohnya, untuk mengetahui rata-rata suatu jenis ikan di laut, mungkin mustahil dilakukan jika kita mengukur semuanya. Dan yang ketiga, tidak perlu dilakukan mengingat sifat populasinya itu sendiri. Yang kedua ada sampel. Sampel disebut juga contoh. Berdasarkan pakar atau ahli, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Menurut Jarwanto 1994-43. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat mengembangkan karakteristik populasi. Contoh pengambilan sampel, yang pertama ada teknik sampling secara probabilitas. Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Selanjutnya, yang ketiga ada uji hipotesis. Uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis juga dapat memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif. Pengambilan keputusan dalam uji hipotesis dihadapi dengan dua kemungkinan kesalahan, yaitu yang pertama kesalahan tipe 1 atau tipe 1 error. Kesalahan yang diperbuat apabila menolak hipotesis yang pada hakikatnya adalah benar. Probabilitas kesalahan tipe 1 ini biasanya disebut dengan alpha risk atau resiko alpha. Alpha risk dilambangkan dengan simbol alpha. Dan yang kedua ada kesalahan tipe 2 atau tipe 2 error. Kesalahan yang diperbuat apabila menerima hipotesis yang pada hakikatnya adalah salah. Probabilitas kesalahan tipe 2 ini biasanya disebut dengan beta risk atau resiko beta. Beta risk dilambangkan dengan simbol beta. Adapun dalam pengujian hipotesis diperlukan membuat dua pernyataan hipotesis, yaitu yang pertama, pernyataan hipotesis 0 atau H0 dengan syarat yang pertama, pernyataan yang diasumsikan benar kecuali ada bukti yang kuat untuk membantahnya. Yang kedua, selalu mengandung pernyataan sama dengan, tidak ada pengaruh, dan tidak perbedaan. Yang ketiga dilambangkan dengan H0, dan yang keempat, contoh, H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2, atau H0 sama dengan mu1 lebih dari sama dengan mu2. Dan yang kedua itu ada pernyataan hipotesis alternatif atau H1 dengan syarat yang pertama, pernyataan yang dinyatakan benar jika hipotesis 0 atau H0 berhasil ditolak. Yang kedua dilambangkan dengan H1 atau HA. Dan yang ketiga, contoh H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2 atau H1 sama dengan mu1 lebih dari mu2.
Dalam menentukan formulasi pernyataan H0 dan H1, kita perlu mengetahui jenis pengujian berdasarkan sisinya. Terdapat dua jenis pengujian formulasi H0 dan H1, antara lain pengujian 1, sisi one-tile test, sisi kiri, H0.2, mu sama dengan mu1, H1.2, mu kurang dari mu1, tolak H0 bila T hitung kurang dari min T tabel. Pengujian 1, sisi one-tile test, sisi kanan, H0.2 mu sama dengan mu1, H1.2 mu lebih dari mu1, tolak H0 bila T hitung lebih dari T tabel. Pengujian 2 sisi atau two-tile test, H0.2 mu sama dengan mu1, H1 mu tidak sama dengan mu1, tolak H0 bila T hitung lebih dari T tabel. Dan selanjutnya bagian metode pelaksanaan dengan subbab data dan variabel penelitian. Populasi yang diambil untuk penelitian kali ini adalah pelajar SMA atau SMK dan mahasiswa yang berada di Kalimantan Timur seperti Balikpapan, Samarinda, Bontang, Berau, PPU, Samboja, dan Kutai Kartanegara dengan tujuan mengetahui kepuasan pembelajaran dalam sistem jaringan daring. Sampel yang diambil dalam penelitian kali ini menggunakan dua parameter yang berbeda, yaitu pelajar SMA atau SMK dan mahasiswa. Teknik yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah teknik random sampling. Data yang diperoleh dari teknik ini dapat dari perhitungan jumlah sampel pada setiap kota yang ada di Kalimantan Timur. Data yang diambil yaitu data sampel pelajar SMA atau SMK dan mahasiswa, bukan jumlah keseluruhan pelajar ataupun mahasiswa yang berada di Kalimantan Timur. Adapun rumus yang digunakan dalam mencari kedua statistika tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu ada data dan analisis data dengan rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Yang kedua ada modus sama dengan data yang paling sering muncul. Dan yang kedua ada statistika inferensia yang menguji hipotesis P1 dan P2, di mana P sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. Z sama dengan P1 dikurang P2 per dalam kurung P dikali Q mutlak 1 per N1 ditambah 1 per N2. Selanjutnya, tahapan penelitian. Pada tahapan ini, anggota kelompok mengidentifikasi permasalahan yang akan menjadi bahan penelitian dengan merumuskan permasalahan apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan pembelajaran daring oleh pelajar dan juga mahasiswa di Kalimantan Timur. Setelah sepakat dengan tema dan juga perumusan masalah, dilanjutkan dengan pembuatan kuesioner secara online. Pertanyaan yang terdapat pada kuesioner merujuk pada permasalahan yang sedang terjadi dan juga pendapat selama pembelajaran daring. Pengambilan data yang dilakukan dengan cara menyebar kuesioner secara online dengan menggunakan Google Form yang disebar kepada seluruh pelajar SMA atau SMK dan mahasiswa yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui chat personal dan dipost pada akun sosial media. Kuesioner online disebar pada Kamis 23 April 2020 dengan akhir batas pengambilan data pada Minggu 3 Mei 2020. Adapun alur tahapan surveinya, seperti yang ada pada presentasi kami, bisa dilihat. Demikian. Selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama, daftar tabel pada penelitian survei kegiatan belajar dalam jaringan pelajar dan mahasiswa di Provinsi Kalimantan Timur. Tabel tersebut adalah hasil dari survei primer yang kami lakukan. Tertera bahwa banyaknya pelajar yang melakukan kegiatan belajar dalam jaringan terdapat di Kota Balikpapan, dengan sebanyak 96 pelajar SMA atau SMK yang melakukan kegiatan belajar dalam jaringan. Sedangkan pelajar SMA atau SMK yang tidak sama sekali melakukan kegiatan belajar dalam jaringan terdapat di Kota Handil, Samboja, Sangatta, serta Tanah Grogot. Sedangkan banyaknya mahasiswa yang melakukan kegiatan belajar dalam jaringan juga terdapat di Kota Balikpapan, sebanyak 106 mahasiswa yang melakukan kegiatan belajar dalam jaringan. Dan pada Kota Handil serta Sangatta, banyak mahasiswa yang melakukan kegiatan belajar dalam jaringan sebanyak 2 mahasiswa saja di setiap kotanya. Selanjutnya ada tabel hasil di mana statistika deskriptif itu berisi perhitungan rata-rata dan juga modus. Pada tabel ini ada rata-rata dan juga modus dengan populasi pelajar SMA atau SMK dan mahasiswa. Selanjutnya ada jumlah populasi.
Dari hasil survei yang telah kami lakukan menunjukkan jumlah populasi yang didapat yakni sebanyak 256 jumlah mahasiswa atau mahasiswi dan sebanyak 174 jumlah pelajar SMA atau SMK yang ada di Kalimantan Timur. Selanjutnya ada presentase kesiapan pelajar dan mahasiswa dengan parameter media yang digunakan dan juga kegiatan menulis pelajar SMA atau SMK maupun mahasiswa. Pada media pembelajaran, dari hasil survei yang telah dilakukan kepada seluruh pelajar SMA atau SMK dan mahasiswa yang ada di Kalimantan Timur, didapatkan data responden yang menggunakan media elektronik seperti handphone, komputer, serta handphone dan komputer yang telah disortir dan diolah yakni sebanyak 70% yang menggunakan handphone, serta 63% menggunakan handphone dan komputer di kalangan mahasiswa atau mahasiswi di Kalimantan Timur. Dapat dilihat seperti pada gambar diagram berikut. Serta kegiatan menulis yang dilakukan oleh pelajar SMA atau SMK dan mahasiswa. Dari 119 data dari pelajar SMA atau SMK, sebanyak 68% yang mengatakan bahwa saat pembelajaran secara online berlangsung mereka menulis materi yang diberikan, dan sebanyak 32% yang mengatakan bahwa saat belajar secara online berlangsung mereka tidak mencatat dikarenakan alasan malas serta menyampaikan materi itu terlalu cepat dan susah untuk menyesuaikan. Serta dari 149 data dari mahasiswa di Kalimantan Timur, sebanyak 50,3% mahasiswa atau mahasiswi mengatakan bahwa saat belajar secara online berlangsung, mereka menulis materi yang diberikan, dan sebanyak 49,7% mahasiswa atau mahasiswi yang mengatakan bahwa saat pembelajaran secara online berlangsung, mereka tidak mencatat dengan alasan yang sama, yakni penyampaiannya terlalu cepat dan tidak dapat menyesuaikan. Selanjutnya ada keefektifan pembelajaran sistem daring atau online. Dari 119 data pelajar SMA atau SMK di Kalimantan Timur, sebanyak 42% pelajar mengatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online berjalan efektif, dan sebanyak 58% pelajar mengatakan bahwa pembelajaran tidak berjalan dengan efektif. Lalu dari 149 data mahasiswa atau mahasiswi yang ada di Kalimantan Timur, sebanyak 34% mahasiswa atau mahasiswi mengatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online berjalan dengan efektif, dan sebanyak 46% mahasiswa atau mahasiswi yang mengatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara daring itu tidak efektif. Selanjutnya ada uji hipotesis keefektifan pembelajaran sistem daring atau online untuk P1. Yang pertama merumuskan H0 dan H1 dengan H0-nya itu P-nya sama dengan 0,57. H1-nya itu 0,57 dalam kurung P1 tidak sama dengan 0,57. Lalu menentukan uji statistik uji Z. Yang ketiga menentukan poin kritis dan menentukan alfa. Alfanya adalah 0,05. Z alfa per 2. Di mana alfa itu 0,5 dibagi dengan 2, maka hasilnya Z 0,025 yang hasilnya adalah 1,96. Lalu dilanjutkan dengan menghitung nilai statistik dengan rumus Z1 sama dengan X1 dikurang N1 dikali P per akar N1 dikali P1 dikali Q1. Setelah itu masukkan angkanya. Z1 sama dengan 69 dikurang 119 dikali 0,57 per akar 119 dikali 0,57 dikali 0,43. Lalu mendapat hasil 1,17 per 5,4. Setelah dilakukan pembagian, maka hasil Z1 adalah 0,21 yang dapat membuat kesimpulan H0 tidak ditolak. Sampel tidak memiliki cukup bukti yang bertentangan dengan H0. Jadi proporsi siswa yang menganggap belajar online tidak efektif sama dengan 0,57. Setelah itu untuk P2. Pertama-tama merumuskan H0 dengan H1. H0-nya itu P2-nya sama dengan 0,46 yang menganggap pembelajaran sistem daring atau online yang tidak efektif. Sedangkan H1-nya adalah 0,46 dalam kurung P2 lebih besar
0,46. Lalu menentukan uji statistik atau uji Z. Lalu menentukan posisi kritis dan menentukan alfa. Alfa yang digunakan adalah 0,05 dengan rumus Z alfa per 2 sama dengan Z 0,025, di mana didapat karena 0,05 dibagi dengan 2. Lalu Z 0,025 memiliki hasil 1,96. Lalu dilakukan perhitungan nilai statistik dengan rumus Z1 sama dengan X2 dikurang N2 dikali P2 per akar N2 dikali P2 dikali Q2. Lalu masukkan angka ke dalam rumusnya. Z1 sama dengan 69 dikurang 149 dikali 0,46 per akar 149 dikali 0,46 dikali 0,54. Sehingga mendapatkan hasil 0,46 per 6,08. Setelah dilakukan pembagian, maka Z1 dapat hasil 0,057. Sehingga dapat dibuat kesimpulan H0 tidak ditolak. Sampel tidak memiliki cukup bukti yang bertentangan dengan H0 jika proporsi mahasiswa pembelajaran sistem daring atau online tidak efektif sama dengan 0,46. Selanjutnya untuk P1 dan P2. Yang pertama merumuskan H0 dan H1. H0 sama dengan proporsi antara pelajar SMA atau SMK dan mahasiswa yang menganggap pembelajaran sistem daring atau online tidak efektif, yaitu P1 sama dengan P2. Lalu ada H1 sama dengan proporsi antara pelajar SMA atau SMK dan mahasiswa yang menganggap pembelajaran sistem daring atau online tidak efektif, yaitu P1 tidak sama dengan P2. Lalu dilakukan uji statistika yang menggunakan uji Z. Yang ketiga, menentukan alfa dan poin kritis. Alfa yang digunakan adalah 0,05 di mana rumusnya adalah Z alfa per 2, di mana alfanya adalah 0,5 yang dibagi dengan 2 sama dengan Z 0,025. Hasilnya sama dengan 1,96. Lalu dilakukan perhitungan nilai statistik dengan rumus P sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. Setelah memasukkan angka, didapat hasil 0,51. Lalu Q dengan rumus 1 dikurang P sama dengan Q 1 dikurang 0,51 sama dengan 0,49. Lalu dimasukkan ke rumus Z sama dengan P1 dikurang P2 per akar P dikali Q mutlak dalam kurung 1 per N1 ditambah kurung 1 per N2. Lalu setelah itu memasukkan angka sesuai rumus dan didapatkan hasil Z sama dengan 1,14 dan dapat membuat kesimpulan H0 tidak ditolak sampai memiliki cukup bukti yang bertentangan dengan H0. Jadi proporsi antara pelajar SMA atau SMK dan mahasiswa yang menganggap pembelajaran sistem daring atau online tidak efektif adalah sama. Selanjutnya ada kesimpulan, di mana kesimpulan ini terdapat 4 poin yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama, pengumpulan data responden pelajar dan mahasiswa mengenai pembelajaran sistem daring di Kalimantan Timur dapat dilakukan dengan teknik random sampling. Dan yang kedua, berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan menunjukkan jumlah populasi yang didapat sebanyak 256 jumlah mahasiswa atau mahasiswi dan sebanyak 174 pelajar SMA atau SMK yang ada di Kalimantan Timur, dengan persentase masing-masing pada pelajar SMA atau SMK sebanyak 42%, sedangkan pada mahasiswa atau mahasiswi sebanyak 58%. Yang ketiga, dari 119 data pelajar SMA atau SMK di Kalimantan Timur, sebanyak 42% mengatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online berjalan dengan efektif, dan sebanyak 58% mengatakan tidak efektif. Sedangkan dari 149 data mahasiswa atau mahasiswi di Kalimantan Timur, sebanyak 34% yang mengatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online berjalan dengan efektif, dan sebanyak 46% mengatakan tidak efektif. Yang keempat, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya
pelajar SMA atau SMK dan mahasiswa sudah cukup siap dengan sistem pembelajaran daring karena dapat diidentifikasi berdasarkan ketersediaan mereka untuk mencatat materi yang memiliki presentasi cukup besar, yaitu 68% oleh pelajar SMA atau SMK dan 50,3% oleh mahasiswa, dan juga dapat diidentifikasi berdasarkan media yang mereka pakai, yaitu 70% pelajar SMA atau SMK menggunakan handphone, sedangkan 63% mahasiswa menggunakan handphone dan komputer dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah saran. Dalam saran ini ada 3 poin yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah pengumpulan data sebaiknya dapat dilakukan dengan secepat mungkin, karena apabila terlambat akan terjadi keterlambatan untuk dapat mengolah datanya. Yang kedua, penyebaran kuesioner harus dilakukan dengan personal chat, menyebarkan di grup besar dan juga mengupload di akun sosial media anggota grup. Tujuannya agar data yang didapat dapat memenuhi target tanpa membutuhkan waktu yang lama. Setelah itu ada yang ketiga, perhitungan yang dilakukan harus teliti karena dengan banyaknya data sampel yang diambil memungkinkan terjadinya kesalahan itu semakin besar. Sekian dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika terjadi kesalahan atau penyampaian dalam presentasi kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.